Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadail wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Qala sallallahu alaihi wasallam abkhulul bakhil dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi. Orang pelit bukan makanan memberakai begini tangga dari kelaparan dari babi. Orang pelit bukan orang lagi di PHK duit setumpuk kalau bagi-bagi tetangga. Saudara kelaparan duit banyak oli. Tetapi kata Nabi Al-Qur'an bakhil bukin indahu wa lam yusalli alaihi. Paling bakhil-bakhilnya manusia, namaku disebut di batang hidungnya, menang cek orang Jawa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qauluhu subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruhu wa ajru man 'amila bihi ba'dahu min ghairi ayyan usamin ujuri syai'un. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fil Islam falahu wizru wa wizru man 'amila bihi ba'dahu min ghairi ayyan usamin awzari syai'un. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adatul muhtarimun ya ayyuhaz zumala'il a'izza bil khusus ananda saudara Ustaz Samsul Bahri, Fadilah, yang lain-lain, orang tua kita sama-sama, orang tua saya, kalau orang dulu manggilnya cek, ya, cek, Marsia. Dulu anak-anak ngaji di sini semuanya manggil ngaji di mana? Di Haji Mahmudin. Tahu ceknya yang mana yang kalian mau Haji Mahmudin? Semuanya manggil cek mama. Begitu ya, dulu zaman dulu. Masih mending. Ada lagi yang di bawah almarhum panggilnya abang. Ya, dulu nggak ada orang ngaji panggil ustaz. Murid-murid saya ngaji semuanya diberi panggilnya abang. Semuanya begitu. Rupanya ini akal-akalan babanya. Apa kata babanya? Udah tau lu ngaji suruh abang Bang Haji aja. Udah tau lu ngaji suruh di Koko Alam Haji Mahmudin. Supaya kagak bayaran. Ternyata bersyukurlah. Gak bisa manggil abang sama kita, berarti ada kita. Kalau orang pada manggil mama sama almarhum Haji Mahmudin, berarti kan ponakannya. Itu kan ponakan lagi minta bayaran. Tuh, lagunya orang dulu akalnya ada bayar. Mamang semuanya. Karena kejadian yang mana yang aku setahu saya cuma jadi Marsia doang. Sampai saya meskipun saya nggak sempat ngaji ke beliau, ya karena emang saya kemudian ngajinya kemana-mana itu, mana jauh dah, mungkin mau nyusul juga ongkosnya mahal. Ya, jadi alhamdulillah. Bapak dan saudara, tapi setelah itu saya selalu sharing kata mengaji. Kata dia, Haji, kita tuh orang Indonesia. Apa main? Orang dulu rata-rata musola udah ada, dan ini penyakit. Kalau dalam satu gang ada satu musola, ada anak pesantren 2-3 orang yang di pesantren dari gang itu berebut eksis di musola situ. Akhirnya Ustaz sama Ustaz muda ini berantem, diem-dieman, pukul-pukulan segala. Kejadiannya begitu. Maka dari kejadian itu saya berpikir, Haji Mahmudin berpikir, udah kalau itu tanah yang ada mudah-mudahan saudara-saudara pada ikhlas kita di musola. Jadi musola yang terakhir ada di Cianjur, Cipedak. Ini musola Baitur Rahman, tempat saya sama ini. Yang lain nggak ada. Ini yang lama itu Al-Bahri ini yang mana tuh? Begitu Bapak dan saudara. Bapak dan saudara hadirin, jamaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada
Guru saya juga ini Ustaz Koko ini. Waktu saya kuliah itu beliau, kalau nggak ada beliau kita nggak bisa minjem buku. Perpustakaan beliau. Saya kuliah udah punya anak 3, baru kuliah. Adik-adik saya semuanya berpangkatan nawiga, pangkatan SMA. Tapi alhamdulillah memang sebenarnya yang namanya sarjana S1 itu, bahkan mungkin S2 itu adalah pondok pesantren. Cuman kagak ada bukti pinternya. Orang kalau udah pesantren kan udah sarjana sebetulnya. Cuma saya dulu kadang-kadang jadi apa namanya, jadi anak didikan di masyarakat. Jangan usah ramja, cuma belum sarjana. Terbukti waktu saya kuliah di stay, ya Kemanan, dulu ini saksinya itu. Ya semuanya biar katanya udah namanya udah di atas kita itu, ya udah di atas kita. Kemudian semester 2, semester 3 waktu saya baru masuk nanya semuanya apa kita. Oh gitu kan. Ini nanya sama kita, kalau urusan agama udah kita apa ya kan. Begitu dari saudara kejadian. Kembali ini haul ke-14. Memang benar kata Ustaz Samsul tadi. Sungguh kadang-kadang saya ini memecam kenapa masyarakat kita apalagi Wan Mahmudin ini hampir seluruhnya anak-anak ngaji dari pinting dari mana-mana ke sini. Ini murid durhaka semuanya ngapa? Kagak ada yang ingat mau haulin. Padahal beliau ini adalah tonggak kehidupan beragama sebagai generasi kemungkinan kelima setelah Buya Hasim. Buya Hasim kalau saya ingat beliau mengatakan beliau itu pada periode keempat. Ada periode awalnya mungkin dulu Al-Habib Mustafa Al-Bahar, mungkin dulu guru saya ini, mungkin dulu siapa yang dari Puyung, gurumu, kemudian yang dari ini guru Marpaki, guru Paki dari Lempeng Agung, itu guru dulu masuk Buya Hasim ngajinya pada di Solo, termasuk guru Muhammad, ya. Orang tuanya guru kita Ki Abdul Henahim pada ngaji di Cepete Solo, termasuk Kiai Abdul Razak Haidir itu pada ngaji di Solo. Baru periode berikutnya, ya, periode keduanya mungkin juga bukan Pak Waidi, mungkin Pong jatah saya Guru Sohibi, ya penuh tuh Pongnya penuh, Guru Sohibi bin Batu Badris, sebab dulu Wan Asma termasuk ngaji beliau. Baru boleh jadi periode keempat Wan Asma, kemudian Wan Hasim, Wan Sahur, baru ketika beliau pulang dari pondok Nipah pada saudara. Baru kemudian boleh jadi Wan Haji Mahmudin ini, ya, dan guru-guru seperti Jawan Arba, Wan Haji Abdul Rosi, ini adalah periode-periode yang kelima. Nah, saya seorang yang polri apa? Kali kita kayak ukur, terserah bagaimana masyarakat karena kita bukan. Tetapi bagaimana guru-guru dulu ini, Bapak dan Saudara, di abad modern ini ternyata orang ngajar itu makin kerusak, makin sulit. Saya ingat waktu saya dulu ngajar, saya memang tidak beliau karena saya pun ngaji Tuan Muhayyar. Ya, Tuan Muhayyar itu di Gang Kedua. Saya ngaji sama dia, sama beliau. Itu yang namanya Tuan Muhayyar itu Pak. Karena zaman dulu masaknya masih pakai kompor, masih pakai haul. Saya orang sudah haul kalau kita dapur. Dapur yang picek-picek dulu bikin di pada luar-luar itu persis kayak kuburan bayi. Nah itu kita nyari kayu Pak. Yang namanya rumahnya zaman dulu di belakang rumahnya kayu itu mundung-mundung. Kemudian ada yang namanya patrol. Bawa minyak diatur berapa orang, bisa 7 orang, berapa orang dalam satu malam itu pakai lampu gembreng itu nggak pernah habis dari minyak tanah. Sisanya karena nggak mungkin dimasukkan semuanya ke cempol itu ke lampu, ditaruh di kali gembreng jadi buru itu minyak tanah yang banyak. Nggak bayar enggak. Kemudian yang namanya guru punya sawah, punya kebun, nggak ada yang ngebet. Itu ada namanya royongan zaman dulu. Nah besok kita ngoret di kebunnya guru kita. Semuanya dilakukan oleh murid. Muridnya punya kambing, yang nyari kambing kita zaman dulu. Begitu udah masuk periode saya, masak udah pakai gas, ya kan? Nggak lagi pakai kayu, nggak lagi pakai minyak tanah.
Kambing mau naruh di mana? Kebun juga kagak ada, udah minta jual-jualin, ya kan? Masih ada sisa buat ngurus untung, saudara. Linggangnya itu tadi kita dikalah-kalahin wali murid, dianggap babanya, dianggap mamanya, dianggap abahnya. Buruk pada sakit begitu ngajar ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo bareng. Begitu masuk isya selesai, buruk pada sakit, yang pengen merokok untung aja kagak tabrak. Tapi kita ikhlas. Kenapa ikhlas? Sebab kita berpatokan kepada yang disampaikan Rasulullah SAW. Man sanna sunnatan hasanatan bil Islam, falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Ini yang kita mau dapat. Ini yang usaha-usaha paling mahal, nggak bisa dihargai dengan uang, nggak bisa dihargai dengan harta benda. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memulai memberikan kebaikan, contoh-contoh kebaikan di masyarakat, kemudian nanti dia berpulang ke rahmat Allah, dia mati. Setelah dia mati kemudian diikuti oleh orang yang hidup sesudahnya, maka pahala yang didapat oleh orang yang hidup sama derajatnya dengan pahala yang mengalir ke dalam tubuhnya. Maka termasuk terkena hadis ini, siapapun yang ngaji sekarang, siapapun yang sholat sekarang, periode setelah guru kita Wanaji Mahmudin, semuanya tumplak ke kuburan beliau. Amin ya rabbal alamin. Tuh makanya ibu-ibu berikan contoh-contoh yang lain, Pak. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruhu wa wizru man 'amila ba'dahu min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Dan barang siapa yang kasih contoh waktu hidupnya dengan contoh yang kurang baik, kemudian dia mati, kemudian diikuti oleh orang-orang yang hidup sesudahnya, maka orang yang ngerjain dapat dosa, orang yang ngasih contoh meskipun sudah mati tetap dapat dosa, sama seperti yang ngerjain keburukan karena ulahnya, karena contoh dari dia tanpa dikurangin walau sejengkal pun. Nah, bayangkan ini ngomong juga soal tukang itu kan ada saungnya, ada ya. Itu dulu Pak Anu tuh, dia kalau lagi berpuasa ke situ, kan? Itu harus ada ke situ. Gua lihat orangnya dan bangga, yuk saweran, aku dulu. Gua ingat lah kalau disebut-sebut begitu. Bapak dan saudara, kita sudah berpulang ke rahmatullah, contoh perbuatan guru kita dikerjain sama orang-orang sesudahnya. Naudzubillah, semua naudzubillah, dosa yang kita bawa aja ini menghadap Allah kita malu. Cuman persoalannya kata Nabi SAW, kullu ummati dakhulal jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Yang umatku pasti masuk surga kecuali yang ogah, kata Nabi. Sahabat kemudian tanya, emang ada orang ogah masuk surga ya Rasulullah? Rasulullah bilang ada. Siapa itu yang taat terhadap apa yang aku perintahkan dan Allah perintahkan, itu yang mau masuk surga. Orang yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul itu orang yang ogah. Kita yang mana nih? Yang mau ya? Yang mau, ayo laksanakan sunnah-sunnah Rasul. Di antaranya sholat berjamaah. Sekarang kita ini kan udah aneh-aneh Bapak dan Saudara, kagak boleh sholat jamaah, takut. Kenapa takut? Karena di awal pandemi corona ini tahun 2020 lalu, ulama-ulama tidak dilibatkan. Persoalannya udah jadi terus begitu. Ada yang dilibatkan yang dekat sama pemerintah. Hadisnya hadis dipilih-pilih. Padahal Bapak dan Saudara, ada sebuah hadis qudsi Allah SWT berfirman, disampaikan kepada baginda Nabi SAW, inilah ahammu ala ahlil ardi adaban. Saat aku, kata Allah, akan menurunkan berbagai macam bencana dari langit ke muka bumi buat orang penduduk bumi yang pada durhaka kepada Allah. Wa idza nadartu
Akan tetapi kalau begitu aku melihat orang-orang yang suka mentakbirkan rumah-rumahku, masjid, musola, majlis-majlis, itu rumah-rumah Allah. Dan aku melihat ada orang yang bersahabat karena aku, bukan karena bisnis, bukan karena kedudukan, tapi kita saling mencintai karena Allah. Begitu belum cinta-cinta ini? Udah begitu belum cinta-cinta ini? Sekarang ini pada silaturahim pada putus. Emang apa? Karena bisnis sudah menunggu pindah. Biasanya tuh masih Ali dulu kan. Si Ali udah kagak bisnis sudah. Misalnya si Mamat yang lagi maju. Kalau si Mamat itu sebetulnya ini pilih bukan cinta karena Allah. Orang yang cintanya mutlak karena Allah. Kemudian satu lagi, wal mustakbirina bil ashar. Orang yang suka ketika masyarakat manusia sedang tertidur lelap, kemudian dia bangun, kemudian dia beristighfar kepada Allah, memuji Allah dengan kalimat apa saja, di antaranya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Kita bangun ketika orang-orang sedang tertidur. Kita punya alat yang bisa membangunkan kita walaupun kita begadang tengah malam. Kita pasang HP kita, ada itu alarmnya. Begitu jam 4 kemudian dia akan berbunyi membangunkan kita. Taruh persis di sebelah telinga kanan kita. Sebelum tidur baca doa mau tidur. Baca bismillah 21 kali. Bilang ya Allah saya akan bangun nanti pada pukul 4. Malaikat akan datang di goyang-goyang kita bangun di sini. Kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ketika kita ucapkan astagfirullah di akhir pujian ini, melalui air mata kita, dosa saya banyak ya Allah. Corona lagi berkecamuk di mana-mana. Teman saya si Udin, si Jenal, si Dawang benar meninggal ya Allah. Kalaupun saya harus terkena corona ini, masukkan golongan saya kepada mati syahid dunia. Amin ya rabbal alamin. Siap mati Pak? Yang mati mah jangankan bapak, laler aja orang mati. Coba laler nempel di kue, baru kita mau angkat terbangnya. Ogah mati emang. Tetapi kalau memang kita harus mati gara-gara corona, biar matinya masuk surga. Lalu kita masuk ke liang lahat. Orang-orang tinggal, saudara kita tinggal, diri kita tinggal, ponakan tinggal, apapun kita tinggal sendirian. Malaikat tanya kita, man rabbuka? Kita jawab dengan lantang, Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Wa ma kiblatuka? Al-Ka'batu kiblati. Wa man ikhwanuka? Derek-derek sama malaikat. Kata malaikat, waman ikhwanuka. Kata Rasulullah, nanti pengantin itu banyak masyarakat, banyak orang meninggal yang tidak mampu jawab. Man ikhwanuka, lama-lama untuk 3 kali lagi gergetan itu malaikat. Saudara siapa saudara lo? Dihantam dulu kamu kecut dari api ceker. Dan saudaranya, iya ingat saya. Si Udin, bukan itu jawabannya. Al-muslimuna wal muslimina ikhwani. Itu apalagi makanya. Jangan sampai nanti di sana Kenapa pada pertanyaan yang lain lancar ketika ditanya waman ikhwanuka kemudian tersendat-sendat? Akibat ulah kita waktu hidup di dunia cakar-cakaran mulu sama saudara, bentel mulu sama ponakan, bentel mulu sama misanan, bentel mulu sama empok, bentel mulu sama abang, cakar-cakaran sama adik, sama tetangga sering mengganggu. Ini kata mereka ibu jenjang tadi, jadi kata pelaku jadi orang. Makanya bapak dan saudara, biarlah bahkan musuh kita pun sekalian kita datang silaturahmi. Ini yang selama ini Pak saya
Pernah ada teman saya begitu. Gua mau ogah kesel sama hutan. Emang apa sih gua mau ogah kesel sama saya? Lu mah kalau lagi kesel lu dateng. Begitu, emang begitu. Oh, dan saya dengar teman saya kesel sama saya. Gak usah apa juga, apa kagak. Bisnisnya kemarin kita atur lebar. Iya. Oh, mungkin keselnya gara-gara omongan kita saya dateng. Baik, udah assalamualaikum. Bukan lu mah kalau gua keselin dateng di lebar urusan apa kesel sama saya. Sebab kalau ada yang dikeselin Pak kayak duri di jalanan, keinjek sakit, udahlah jangan. Makanya musuh satu terlalu banyak, sahabat 1000 terlalu sedikit. Prinsip hidup musuhnya begitu kepada saudara. Ini ada ustaz sama ustaz. Saya ada mencari-cari panas juga. Makanya saya sering sekali kepada saudara. Dia mau soal kalau ngobrol nih, uangnya tanah, mesti turun tanah. Uang bisnis, musuhnya uang bisnis. Tukang dagang moncong, mesti tukang moncong. Ustaz, stop. Saya stop, jangan Ustaz, kagak ada musuhnya. Kalau Ustaz bermusuh, Ustaz apaan itu? Dan dipakai Ustaz bermusuh. Ustaz bermusuhan. Ustaz mancing mulu katanya, lebih ada kalau dibayar mah. Dibayar. Itu saya kalau bela Ustaz itu mancing mulu. Menurut istilah kan mancing tapi jor. Di joran gue mau sholat dulu. Emang ada Ustaz? Ada Ustaz. Ada Ustaz yang mancing kagak. Berdoa asal saya yakin. Saya bela juga. Emang dia mau ngomong lu. Tapi ketika dia diajak sama Ustaz bisa. Dia bapak dulu. Saudara-saudara saya tadi saya diajak mandi. Saya pengen tahu benar ya kalau kata bangun asar kata bangun mati udah malam bisa kecapean tidur subuh kesialan terutama itu orang asar. Kalau saya mah kata penerbit yang orang mancing silakan mancing, yang penting belajar ini udah siap, yang penting anak-anak TPA udah dibayarin, yang penting sekolahan udah beres, listrik kagak nunggak, ya kan? Leasingan motor udah dibayar, silakan. Ini mancing pakai 500.000 katanya modalnya. Udah saudara, lebih ini di rumah belanja juga. Ada masih begitu? Jangan dulu tahu. Bapak dan saudara. Jadi oleh karena itu Bapak dan saudara dikatakan bahwa kata Imam Ghazali bilang an-nasu hadisul ba'dahu takun hadisan hasanan liman wa'a. Manusia ini bakal jadi cerita di kemudian hari. Hari ini kita sedang menceritakan Wan Haji Mahmudin bin Haji Abdul Ghani. Enak kan ceritanya? Enak, muridnya sabar-gabrek, dakwahnya kemana-mana. Bekasnya ini, berdirinya ini bekas beliau. Enak kan ceritanya? Karena kita bakal diceritain besok begitu kita pulang ke rahmatullah, karena kita mengukir hidup ini kurang baik, ya kan? Begitu di pameran, ya, pameran ukiran. Ini siapa yang ukir ini ya? Ya, kayalah ini mah. Saya katanya, oh nggak pretak begitu kiranya. Pada saudara jangan sampai kita ini semuanya bakal cerita buat cerita anak kita, cerita ponakan kita, bini kita. Jangan sampai bini kita bilang rumah nangis juga karena banyak orang baik waktu aku cuma suka berbagi. Lama banget aku semua bisa. Iya, aku mengajar jangan pulang. Tuh, kalau belajar poin pernah sekali gua merompet itu di mesinnya yang diselipin habis di laki-laki. Lah kalau gini jangan kesel bininya apalagi orang lain bukan saudara. Makanya mau gini jangan pelit. Apalagi corona begini, duit seadanya kasih. Iya. Jawabannya nggak moro-moro, Ustaz kalau di PHK. Apa yang dikasih? Makanya Bapak dan Saudara jangan takut. Tadi saya dengar saya senang. Tahlil besok Sabtu udah mau dimulai lagi. Ayo masuk semuanya. Tahlil semuanya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadits Qudsi Allah Sunan Umar, Ani bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yadamimu qaumun yadkuruna Allah illa habbat alaihimul malaikah wa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah wa yadkuru bihi man indah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini hadisnya hadis Qudsi juga. Allah Subhanahu wa taala bilang, kalau kumpul orang mukmin kayak kita malam hari ini, kemudian kita berzikir udah dari sore
baca Quran juga, salawat Nabi juga, pikiran-pikiran memuji Allah juga. Hafat alaihimul malaikah. Kalau Bapak tahu tadi sejenak malaikat turun berdampingan duduk bareng-bareng kita. Mas sekarang kagak ada. Kata malaikat aku udah sama kita sudah aman. Kalau udah pulang. Pulang kali lagi sudah. Cuman kan kagak kelihatan Pak. Lah kalau kelihatan, lu kemarin hawa 15 mana kagak kelihatan pun. Tidak pun. Buatnya aku mandi, dia lupa dapat kagak. Udah berjuta mau bayar mahal, dapat kagak. Terus lu kagak hawa 15 kagak udah rugi banget. Bukan masalah ibunya yang rugi pun. Apa memang? Itu di depan usaha sambil sudah dia ada orang pakai gaun sendiri. Tulisnya hitam, yang buatnya hitam, aku hitam, pakai udang, hidungnya mancung, dan wajahnya agak kemerah-merahan. Gue penasaran, gue bertanya, kok ada orang seganteng ini? Orang kok mau bleke-bleke semua, gue takut. Satu orang aja ganti bleke. Dia ada gue samperin, gue sudah colek mas. Dari mana mas? Dari mana mas? Dia bilang apa? Dari langit saya. Itu malaikat itu. Mahada basarun in hada Muhammadun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat itu turun. Karena memang janji Allah begitu. Cuman nggak diperlihatkan. Kalau dilihatin ya Allah, bagaimana kita menampung musola yang begini sempitnya. Udah biarin kita datang, kebanyakan juga budak repot kita. Kalau kita datang musola, nggak usah datang. Yang ada wae udah, agak muat bilang gitu. Gue pengen buat ngaji itu kalau habis subuh di apa nih? Alam mana ya? Kalau bapak-bapak ketemu itu sama teman-teman penggerek orang begitu, jalan gitu, bisa datang sempit, begitu. Tapi kita ngajak dulu capek, kan dipanggil baru tembenek pengen hadir bilangnya kesempit bisa datang begini lah tetap puasanya orang dalam sholatnya belanja ada di sini saya beli malu-maluin malu-malu itu dia saya beli tak utangnya kan nggak boleh ya Bapak dan Saudara. Malaikat turun wa anzalat alaihim sakinah, diturunkan di hati-hati kita ini ketenangan. Orang yang suka berzikir Pak, yakin berbeda sama orang yang pernah ke majlis. Orang yang ke majlis tenang hidupnya, di PHK. Pak harus PHK ya Pak, ya yakin sama kerja sementara. Pak kemarin dia cuma mati aja, langsung punya Allah. Ya kan jalan 3 minggu. Enak-enak aja kan. Bos jangan begitu, makanya sering berzikir tenang hati Pak, gitu. Kemudian wasiat umur rahmah kita yang hadir ini disirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nggak tahu itu bisa dirasakan berdasarkan keyakinan. Gini kan saya masih begini aja bosan, rasanya itu ya berasa dulu. Niat lu apa? Datang sini niatnya apa? Niat pengen dibilang sama tetangga, itu makin banget itu soalnya. Lah habis niatnya karena Allah, jangan karena yang lain, jangan karena Ustaz Samsul, jangan karena Fadil. Niat karena Allah. Fadil, Ustaz Samsul, bapak mau datang mau kagak ada ruginya. Emang rugi? Jangan lupa, saya Ustaz Samsul kagak ada ruginya, udah subuh sakit, udah bodo amat. Emang kalau bapak datang Ustaz Samsul gajinya naik? Kagak. Emang kalau bapak datang kemudian Fadil jadi rendah? Kagak. Semuanya buat kita masing-masing. Dan Rasul mengatakan hobi menyebut kuatir ilal jamaah asru darojatin. Jangan lupa setiap orang berangkat dari rumah kemana majlis dikasih 10 derajat. Jangan sampai hilang tuh 10 derajat. Kita kemarin Pak tadi ayo paling jauh siapa nih? Saya kayaknya menang. Begitu jatuhnya setabung. Saya nggak minta ya Allah, jangan diganti pakai uang, jangan diganti pakai rezeki dunia. Biarin nanti buat saya kalau pulang menghadap Engkau ya Allah.
100.000, yang surga negeri bukan. Biasanya siapa yang gaji? Tahu yang gaji. Dengan cara takwa aja udah. Ada kunci Ustaz ada. Bangun tadi jam 4 Pak, baca itu satu ketika datang sahabat sholat subuh sama Nabi. Nabi itu kalau kita kan cuma Allah salam geser dikit kan. Ya kan, Allah salam geser dikit. Dulu saya itu sering tanya itu, bocah sekarang apa yang ditanya, apa ribet di usul sekarang? Apa yang ditanya, dia mah enggak. Itu bosan beli kalau salam habis sholat, utamanya maghrib sama subuh. Itu ngapa katanya Pak, pakai geser sholat adanya sholat. Ditanya yang tidak, kita cari dulu. Ternyata bapak dan saudara, la yaqumu ahadun ba'da sholat hatta qala Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'mudu salam fa hayyina rabbana bisalam wa qina jannata darussalam tabaraka rabbana wa ta'ala. Kata Nabi, orang Nabi sholat jangan buru-buru bangun, jangan membawa lantas, jangan baca dulu tuh la ilaha illallah syarika lahu mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Di antaranya orang yang baca itu 10 kali maka dia dapat pahala membebaskan 4 orang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Benar nggak pahala? Kita kagak tahu kan selama ini. Tuh dari orang itu sebut cara nanya, ini dulu dari Ustaz jadi keadilan baik. Iya cuma baca kita berapa repot sebenarnya kalau saya campur lah, saya mau nggak pakai masih nanti ini kita tidak ada gitu kan ya, tapi udah berapa kali itu alhamdulillah ya kan alhamdulillah mah ya, cuman gara-gara salah satu kali boleh wajar baik kan begitu ya sampai zaman dulu Pak sana makanya apa kalau teman-teman saya dari Ponong datang orang sebulan kali bawain rendang gitu. Kalau sedang dia makannya itu yang biasa buat muncul pertama dulu. Sudah ya. Sebulan 15 bentar dibawain mama, saya pulang gitu. Cari bapak tua. Ngomong Pak kita biar dia bersih. Dia katanya buat sono enggak ada kacang-kacang. Beli-belinya kalau makan tahu begitu. Kalau pengen jajan, rasanya main kesidahan. Kadang-kadang di pintu 9 Senayan itu saya jaga koran di situ. Ya lumayan. Ada orang situ orang Senayan yang ada yang anu tuh katanya yuk kita kesidahan di sono. Inti ini. Lili. Begitu aja udah lumayan dikasih uang jajan entar. Ceker anda. Ya pantas ini udah sedikit salamnya. Padahal mau pesan itu kurang gizi. Iya. Kalau itu mau mobil kalau apa perhatian buat itu kamu di mana sebulan nasi Bapak dan saudara itu Rasul itu habis sholat dan ke belakang kita dengan Rasul ada satu sahabat begitu Assalamualaikum langsung dia wajah lama-lama oleh Rasul ditandain dia baru mulai mau bangun sok tangan ini apa sih buru-buru baik kata sahabat yang tadi ketua Rasul yang nganjal dulu bulan Ramadan salam baru sama teman-teman udah langsung ngobrol baik dia bilang gini ya Rasulullah apa agama kamu lagi itu begini bisa dulu sekali Bang sholat subuh ini jangan sampai dulu lama-lama nanti saya subuh kesiangan rupanya cuma yang punya dalam cuma satu Pak ditunggu sama bininya bukan karena dia bukan kemauan dia darurat begitu saya susah ya Rasulullah saya fakir ya Rasulullah Rasul karena keluar sahabat Rasul lain dan bilang waktu Allah bagi-bagi rezeki kamu mana wah ngejak lah emang kapan saya ketinggalan dulu ya Rasul emang kapan ya Rasulullah itu Allah kasih rezeki qobla subuh sebelum memandang hajat subuh oleh kemudian Rasul baca ini 100 kali gak usah bapak dukul bapak gak usah orang pintar lebih pintar Rasul karena Rasul kalau pengen ekonomi kita naik bangun sebelum subuh pada tadi sebelum pasang alarm kita wudhu sholat hajat 2 rakaat syukur masuk ke sholat wudhunya langsung pegang tasbih kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu bikin nambah rezeki pengen rezekinya lancar apalagi sekarang zaman sekarang nih kemudian kita ini udah hati-hati gila hati-hati jalan berloyong bilang bukan pakai mau gue masih tonton bukan aneh dulu ya dulu
Kita mau cari rezeki pakai akal, kita bocah sekarang akalnya lebih komputer. Kita mau pakai tenaga, bocah zaman sekarang tenaganya melebihi 200 ekor kuda. Kalau bapak peltot lagi mau gali tunggak timbal, lalu gak laku, balik tunggak. Sekarang masa ini campur sekarang. Rezeki kita tanpa kerja, tanpa capek-capek berzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astagfirullah baca sebelum azan subuh dari Rasul. Orang di Pausan dulu Wanasing itu yang memulangkan itu dia bacanya habis ajar. Boleh juga. Kenapa tujuan dihasil dulu tidak sesuai sinkron sama hadisnya? Karena beliau pengen kita jangan masuk surga dewek, kemudian kepada juga jadi urus supaya subuh berjamaah itu. Karena dia melihat tetangga-tetangganya seperti bilang tadi, udah aja selama cuma udah selawatan bayar masih belum juga kelihatan. Begitu pada saudara, makanya dihasil dulu bacanya setelah adzan 100 kali. Karena ini subuh udah rada-rada kesiangan. Tepatnya menurut hadis Rasulullah SAW, Bapak bisa baca di dalam kitab Tanbihul Qabilin, di situ baca bahwa Rasulullah SAW itu ngasih ijazahnya itu buat rezeki di situ. Anak-anak muda sekarang udah pakai itu zikir begituan, jangan yang ayat kursi lo baca 150 kali supaya apa? Supaya bisa obat. Lu ngapain? Jangan yang begitu-begitu udah. Jangan datang jalan kuping orang aja dapat polisi karena mah. Yang begitu-begitu rezeki cari yang banyak. Umat Islam harus kaya, umat Islam harus sukses. Bapak dan saudara yang terakhir, kemudian kata Allah SWT yang tadi, udah diberikan ketenangan, udah duduk bareng malaikat, ya kan, udah disiramin dengan rahmat Allah SWT. Wa yadhkuru fi man indahu. Allah sebut-sebut kita ini yang deket-deket ini. Nama pegangan janda di kita ini udah sama kita. Ini nggak pernah sama dia, itu nenek-nenek. Udah yakin katanya. Iya subhanallah, yang deket-deket begini. Allah bilang, malaikat-malaikat itu bilang yang sedang berzikir di bumi yang ketika dulu aku menciptakan itu yang namanya manusia sebagai khalifah. Kau tentang, kau tidak setuju. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Ya Allah, apa pakai dibikin tuh manusia yang kerjaan tukang berantem, tukang numpahin darah, kagak aku sama saudaranya. Cukup kami ya Allah yang kau ciptakan, kami yang selalu bersujud kepadamu. Begitu sekolah ini a'lamu wa la ta'lamu. Tahu pada Tuhan malaikat kata Allah. Maka ketika ada orang berzikir di muka bumi, Allah buka mata para malaikat di langit. Malaikat tuh lihat tuh. Gimana? Nurul iman dikopok orang yang pada berzikir. Ya bahkan orang situ mah jam 4 udah pada bangun, udah pada zikir. Alhamdulillah. Ada yang ada insya Allah. Mari selain kita harus saya ngomong nih barunya. Malah datang nggak ada yang aku harus langsung ngomong dong. Mau rasanya kok baru sakit. Alasan ada dalam Rasulullah banyak sudah ngomong yang habis kembali lagi Rasulullah sehat di habis ini ada cerewet bocah enggak baik HP padahal orang udah punya apa kan dipinjam sama adik yang di SD kagak boleh sama SD lupain HP dulu kita malam sekarang bocah perlu HP pembodohan udah nanti kita kalau begitu pak guru sama mamanya kadang-kadang mulut sambil kita ajarin banyak yang ngajarin bocah mulut sambil aja masih pada mencong sini kadang-kadang mental itu apa komat mental kadang-kadang bawahnya yang mental jangan kita madorin bisa di mata kita pada sudah cabai belagu sekarang ngajarin bocah terpaksa ternyata itu kunci apa baca surah yang disuruh itu asal itu langsung dari Rasul. Ya Allah, kalau tahu mau yang baca dari itu, emang logo kemarin itu pada supaya jadi lancar, gua sampai ngomong. Iya, ada ketemu situ, wah dia itu sudah Allah.
minta sama dia supaya lebih lancar, kata dia di kotak lemari harus ditusuk cabai merah 3 biji taruh di kotak. Untung lebih merah 7 sekalian. Udah baca dia Pak ya? Udah baca dia? Subhanallah, dia berdiri, subhanallah ini. Apa ya? Saya sih kalau kagak hafal. Kayak nanti ada yang di rumah. Kalau mau usah jangan nenggang malu. Usah nenggang. Apa? Ada usahanya kan? Anak saya bilang ada yang nanya di siapa? Orang bawa apa gitu? Mau usah kalau malu-malunya nenggang. Saya tanya itu anak saya bawa apa dia? Nenggang. Usah belum. Kagak ada bilang 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, itu sekalian. Mau usah pada lengkang kalau sekarang, mamanya kakak sana ya. Bukan ke rumah saya, mau setato, rumah mandir tuh. Kalau saya kakak itu mah abong. Bapak dan saudara, kata Allah Subhanahu pada malaikat tuh yang bilang kerjanya berantem doang di dalam neraka, au ke-14 lagi mampu. Terakhir Pak, doanya dalam murid sebetulnya kalau saya yakin banget perlu orang kita. Cuman ada kita yang nama guru kita doain Pak. Lebih pahala udah ngebadak Pak. Nikmat tubuhnya udah mantap Pak. Bahkan begitu habis ditanya kata malaikat kepada Ustaz Imam Mudin kata beliau, "Nam kanaumil arus." Imam Mudin ya paling banyak murid-murid sudah bisa baca Tuhan gara-gara kau. Tidurlah kau seperti tidurnya pengantin, bangun nanti jika kau diri oleh malaikat. Ini sangat kalah sesuatu paling mahal. Kalau Imam Mudin, baru bercepi, saya betul kiamat tuh. Ada orang yang banyak dosanya, boro-boro mau tidur Pak, digebek terus malaikat. Menentuk pakai lu, keren. Nah malaikat diserang ngantuk buat gua, alah. Begini kalau saudara, jangan panjangan. Hanya di orang tersebut, kalau panjang, mudah-mudahan bisa saya sampaikan intinya mah kita ini kan dalam rangka ya Allah, mohon ya Allah, tambah nikmat buat kita. Ya Allah, bimbing anak-anaknya yang banyak 19 ini biar pada benar semuanya. Kalau kagak benar, tugas mandi Allah, saya campur ini geranya, mantu biar pada benar, mati sebelum ngomong ini. Saya benar masih tahu kualitasnya. Nama dulu baik kalau nama semen gabrenya. Saya semuanya bukan saya ini. Ya kan, omanya mas saya itu saya semuanya ini. Kontrol semuanya. Kalau mau guru, ya kan, kalau mau guru aja lah. Bercanda, mohon maaf dan terima kasih Bapak ini atas undangan yang saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak. Jika ada kalimat yang salah, mohon video dan maaf. Kalau ada baiknya, mudah-mudahan jadi pahala buat saya dan pahala buat kita semua dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Dan para jemaah sekalian mohon tidak